Halo saudara semua, mahasiswa-mahasiswi PGSD Kebumen yang hebat. Salam jumpa lagi dengan saya pada mata kuliah Manusia dan Lingkungan. Saya sangat senang bertatap muka dengan saudara, walaupun ini tetap layar, untuk mengikuti perkuliahan hari ini, supaya kita perkuliahannya dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah menjadikan kita hari ini bisa belajar bersama, berdiskusi bersama tentang mata kuliah manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, mari kita berdoa dulu sebelum perkuliahan berlangsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baiklah saudaraku, bahwa saya melanjutkan mata kuliah manusia dan lingkungan ini kelanjutan dari pertemuan yang sudah 8 kali disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah. Nah, di mata kuliah manusia dan lingkungan itu ada 16 kali tatap muka, yang 8 kali oleh Bu Siti Fatimah menitik beratkan tentang fisika, sedangkan yang 8 kali dengan saya nanti menitik beratkan pada materi biologi dan kimia. Oke, nah mari kita simak kontrak kuliah berikut ini. Nah, manusia dan lingkungan itu ada 3 SKS. Yang 2 adalah teori, yang 1 adalah praktek. Jadi pasti Anda nanti akan diperlakukan dengan praktikum ya yang baik, dilakukan secara mandiri. Karena kondisi pandemi, maka tidak mungkin untuk praktek secara tatap muka. Baiklah, kontrak kuliah hari ini itu ada 16 kali pertemuan dan saya ada 8 kali yang dimulai pada tanggal 22 April ya, maaf ya. Ini tentang materi pencemaran, kepedulian, dan daya dukung lingkungan. Kegiatannya nanti menganalisis video tentang pencemaran lingkungan, membuat argumentasi online atas video pencemaran, itu nanti diskusi secara kelompok di SPADA, kelompok melanjutkan dari Bu Fatimah kemarin. Pertemuan ke-10 itu tentang ekologi, ekosistem, hubungan komponen ekosistem, rantai makanan, dan adaptasi makhluk hidup. Itu kegiatannya praktikum secara mandiri di lingkungan saudara masing-masing di rumah. Pertemuan ke-11, manusia dan proses kehidupannya. Itu meliputi pertemuan 11 sampai 14 tentang organ tubuh manusia, yaitu meliputi sistem gerak, sistem pencemaran, sistem indera, sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem transportasi, sistem reproduksi, sistem saraf. Nah, nanti kegiatannya ada diskusi online, kemudian selalu di SPADA ya. Selanjutnya pada sistem indera itu Anda diminta untuk membuat rancangan praktikum tentang uji kepekaan indera. Ini praktikum mandiri. Jadi misalnya kepekaan indera perasa, itu ujinya pakai apa? Kalau indera perasa kan ada lidah, nah itu di ujung, di pangkal lidah, selanjutnya di kanan kiri, itu diuji dengan apa? Selanjutnya indera kulit, bagaimana kepekaan indera kulit atau indera mata, bagaimana menguji indera mata itu dia bisa bisa melihat dengan jelas apakah termasuk rabun jauh atau rabun dekat, atau bagaimana dengan bintik buta, bintik kuningnya. Nah, ini 5 indera panca indera ini Anda yang merancang
kegiatan praktikumnya. Rancangan saja ya. Kemudian salah satu mencoba praktek di rumah. Selanjutnya untuk pembuatan peta konsep itu tentang organ manusia. Itu dibuat peta konsep merupakan tugas mandiri. Pada pertemuan ke-14 itu larutan elektronik dan non-elektronik itu diskusi online dan dispada. Dan yang pertemuan 15 itu perubahan kimia, perubahan fisika atau materi dan perubahannya. Itu juga dengan diskusi online. Pertemuan terakhir pada 16 yaitu UAS pada tanggal 10 Juni. Dengan syarat bahwa semua mahasiswa harus mengumpulkan tugasnya masing-masing. Di-upload di Spada. Nah, UASnya nanti dalam bentuk tulis tangan. Juga laporan praktikumnya mandiri ini ditulis tangan kemudian difoto. Mengapa kami tidak menggunakan secara penulisan ketikan? Supaya untuk menghindari copy paste dan Anda belajar untuk menulis dengan baik sebagai guru SD. Itu harus belajar menulis dengan baik. Begitulah kontrak kuliahnya, ada 8 kali tatap muka yang dilakukan setiap minggu. Nanti bisa diskusi atau bisa dengan presentasi, ya ini ditambahkan, bisa nanti ada setiap praktikum mandiri itu nanti ada presentasinya, nanti linknya menggunakan Google Meet atau Zoom. Baiklah, kita akan membahas tentang tujuan perkuliahan. Nah, setelah mempelajari pengelolaan lingkungan, diharapkan Anda dapat yang pertama menjelaskan pengertian pengelolaan lingkungan. Yang kedua, menjelaskan tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan. 3. Mengetahui dan menjelaskan permasalahan lingkungan hidup. 4. Menjelaskan instrumen pendekatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 5. Mengetahui, menjelaskan, dan memaknai standar baku mutu lingkungan dan menjelaskan parameter yang digunakan dalam baku mutu lingkungan. Baiklah, kita lihat, amatilah gambar berikut ini. Ini adalah sebuah gambar pabrik yang membuang limbahnya di sungai sehingga mengkotori sungai dan menyebabkan air yang di sana itu berubah warna. Sehingga makhluk hidup maupun ekosistem yang ada di dalam perairan tersebut akan terganggu. Nah, ini berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Itu merupakan sasaran dan tujuan yang sudah diatur pemerintah itu dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sebagai manusia, sebagai mahasiswa, terutama calon-calon guru SD, harus sadar tentang lingkungan di sekitar kita. Kita harus peduli, awareness pada lingkungan sekitar kita untuk mengajarkan ke anak didik kita tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Ini ada materi lingkungan itu selalu ada di kelas 1 sampai kelas 5 itu ada konsep kompetensi dasarnya. Oleh karena itu, kalian harus tahu apa itu yang disebut baku mutu lingkungan, yang merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Nah, baku mutu lingkungan itu dapat berbeda untuk setiap wilayah. Ini ditetapkan oleh gubernur
dan waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang, dan teknologi. Tentu saja baku mutu lingkungan di Jakarta dengan kota besar itu ya, penduduknya padat, banyak pabrik, itu beda dengan baku mutu lingkungan yang ada di kota lain, misalnya di Yogyakarta atau di Kebumen. Jadi kata kuncinya adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup atau zat atau energi yang harus ada yang dalam lingkungan atau yang dapat ditenggang keberadaannya. Kita lihat contoh baku mutu lingkungan limbah cair industri tekstil. Nah, ini parameternya bisa diukur dengan BOD. BOD itu Biological Oxidable Demand. Jadi kandungan oksigen dalam biologi, dalam makhluk hidup, itu kadar maksimumnya dalam miligram per liter itu 50. Kalau beban pencemarnya maksimal 1,2 kg per ton. Itu kalau BOD. Kalau COD itu adalah chemical oxidable demand, itu adalah kadar zat-zat kimia yang ada di dalam cairan itu 100 mg per liter. Kemudian TSS itu endapannya 50, fenol 0,5, krom, amonia, sulfida, minyak dan lemak. Nah, itu ada angkanya tersendiri dengan kadar maksimal tertentu ya. Nah, pH yang normal untuk perairan adalah 7 sampai 9. Volume limbah maksimal itu adalah 20. Nah, ini adalah baku mutu lingkungan, yaitu kadar yang seharusnya ada di dalam suatu lingkungan itu. Nah, kalau melebihi batas bagaimana? Lah, lingkungan akan tercemar. Kalau lingkungan yang tercemar menyebabkan mikroorganisme atau makhluk hidup yang ada di lingkungannya akan terganggu ekosistemnya, keberadaannya. Nah, ada ketimpangan ekosistem. Oleh karena itu, harus kita lihat karakteristik lingkungan kita. Lingkungan kita, rumah kita itu ada di sawah, atau di perumahan, atau di pinggir hutan, atau di kota besar. Itu harus kita tahu karakteristiknya ya, bahwa lingkungan itu selalu berubah karena mengandung ketidakpastian, kompleks, dan mengundang konflik dan terbatas. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan lingkungan kita, maka ada sesuatu yang tidak pasti. Kalau lingkungan kita di pinggir hutan atau di tebing yang curam atau tebing-tebing dari pegunungan yang tanahnya labil, nah itu apa yang terjadi kalau hutannya gundul atau tidak akaranya tidak kuat, nah menyebabkan tanah longsor atau banjir. Oleh karena itu, permasalahan lingkungan itu ada 3 kelompok. Yang pertama, permasalahan lingkungan alam yang meliputi sumber daya lahan. Misalnya sumber daya lahan itu adanya bertambahnya jumlah penduduk dengan meningkatnya pembangunan. Misalnya seperti ini ya, lahan-lahan pertanian diganti menjadi rumah, menjadi perumahan, pekarangan jadi rumah. Senang, tapi saya juga sedih karena lahan yang subur diganti menjadi perumahan. Kemudian ada pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan lahan, sehingga menimbulkan masalah lahan kritis atau hilangnya pertanian yang subur atau pencemaran tanah. Ada degradasi lahan karena penggunaan bahan kimia, misalnya pemupukan yang terlalu berlebihan sehingga banyak bahan kimia yang terkandung di tanah itu menyebabkan degradasi lahan. Terus sumber daya air.
Ya, ini penggunaan air tanah atau air permukaan untuk keperluan domestik, industri, PLTA, itu juga berpengaruh. Kemudian ada sumber daya hutan. Nah, kemudian juga di situ ada pendekatan instrumen dalam pengelolaan air, dalam pengelolaan lingkungan hidup. Nah, untuk mengelola lingkungan hidup, itu ada pendekatan-pendekatan yang dipakai, yaitu antaranya supaya lingkungan hidupnya itu baik, maka pendekatan yang dipakai meliputi pendekatan teknologis. Maksudnya dalam pendekatan ini kita menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar tidak membawa dampak kerusakan lingkungan. Misalnya apa? Teknologis, yaitu diterapkan prinsip 4R, yaitu ada reuse, pemakaian kembali, reduce, pengurangan, recycle, daur ulang, dan recovery, itu pemakaian recovery, itu pemeliharaan ya. Selanjutnya ada pendekatan administratif. Maksudnya administratif itu ada surat-surat, misalnya dari AMDAL, dari peraturan pemerintah, ada upaya pengelolaan lingkungan, kemudian ada sertifikat halal. Nah, ini administratif, hukum dan peraturan. Kemudian ada pendekatan ekonomis. Dalam pendekatan ini, ekonomi lingkungan, barang lingkungan dianggap sebagai barang produksi, sehingga dimasukkan ke dalam biaya produksi dan lingkungan menjadi barang yang sangat berharga. Jadi lingkungan itu dianggap sebagai barang produksi. Kemudian ada pendekatan pendidikan atau pelatihan. Nah, ini dalam lingkungan hidup itu diperlukan untuk dilakukan formal dan informal. Nah, seperti ini. Itu kan kita mendidik mahasiswa untuk mengetahui tentang lingkungan. Anak-anak dididik untuk sadar pada lingkungan. Kemudian ada pendekatan sosial budaya. Nah, ini kita harus mengelola lingkungan, adanya misalnya pengetahuan lokal, adanya indigenous knowledge atau pengetahuan lokal atau kearifan lokal yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya petani Jawa itu menggunakan sistem pergiliran tanaman atau adanya titi mongso. Titi mongso kalau petani Jawa dulu yang sudah kita pelajari di mana di belum ya di apa manusia bumi dan alam semesta di ilmu alamiah dasar bahwa kalau petani itu akan melakukan panen apa itu kalau ada suara garengpung. Garengpung itu serangga yang berbunyi itu menunjukkan adanya panen atau ya pergiliran bagaimana kita akan memulai menanam. Selanjutnya ada pendekatan sosial politik, itu digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar wilayah atau antar kelompok etnik. Itu biasanya ada di suku-suku di Kalimantan atau di Irian itu ada konflik antar ras suku. Pendekatan ekologis artinya kita harus melindungi ekologis keanekaragaman hayati. Kemudian ada pemecahan lingkungan dengan ya alternatifnya secara
kemasyarakatan. Kemudian ada pendekatan agama, yaitu sebagai manusia kita mempunyai moral dan sikap mental untuk peduli pada lingkungan alam dan dipengaruhi oleh ketaatan pada agama. Bahwa dalam agama itu manusia diberikan kemampuan untuk mengelola bumi dan lingkungan hidupnya secara arif dan bijaksana. Ini adalah contoh-contoh pendekatan yang di dalam lingkungan, pengelolaan lingkungan, maka di sana juga ada permasalahan dalam pengelolaan lingkungan. Itu ada mencakup 5 hal, yaitu permasalahan dalam pengelolaan lingkungan, ada kebijakan, kebijaksanaan yang sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan, misalnya kebijakan dalam bidang kependudukan, yaitu yang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, kebijakan pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang masih berorientasi pada eksploitasi dan pertumbuhan tanpa memperhatikan keseimbangan pelestarian alam. Nah, ini kadang-kadang menimbulkan masalah. Pembukaan lahan, namun di sana tidak memperhatikan keseimbangan alam. Nah, ini permasalahan pengelolaan lingkungan itu dipicu oleh kebijakan, ada peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan undang-undangan ini sebagai dasar kebijakan yang kurang selaras dengan aspek-aspek pengelolaan lingkungan itu. Ada kelembagaan, yaitu misalnya koordinasi antar lembaga masih kurang, tidak sinkron antara pemerintah daerah maupun pabrik maupun usaha masyarakat. Ini saling berbenturan kepentingan. Kelembagaan yang mempunyai aspek politik, nah itu juga berpengaruh. Nah, maka perlu ada kerjasama antara pemerintah, LSM, dan universitas. Kemudian perlu dukungan data dan informasi lingkungan serta kesiapan teknologi pengelolaan lingkungan. Ada dukungan data dan pengelolaan lingkungan. Kesiapan teknologi untuk melestarikan fungsi tanaman, tatanan lingkungan, mengukur daya dukung lingkungan, mengkonversa teknologi konservasi flora dan fauna, teknologi pengendalian pencemaran, kerusakan, dan rehabilitasi lingkungan itu kadang masih terbatas. Serta yang terakhir adalah peran serta masyarakat. Jadi di dalam masyarakat permasalahannya kompleks dan lingkungan hidup yang menuntut pemecahan secara multidimensi dan komprehensif. Ini perlu peran serta masyarakat dari perencanaan, pelaksanaan, sampai tahap pemantauan yang kadang-kadang masih rendah. Nah, maka di dalam sistem pengelolaan itu ada instrumen-instrumen yang mengaturnya ya. Nah, di sini tidak perlu kita pelajari tentang instrumennya. Yang jelas kita sebagai guru, calon guru dan mahasiswa kita harus mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan kita. Kita harus tahu masalah-masalah apa yang menjadi lingkungan kita, bagaimana dengan komponen biotik, komponen abiotik. Komponen biotik itu yang makhluk hidupnya, yang abiotik yang tidak hidup. Itu apakah sudah seimbang dengan makhluk hidup yang ada di yang mendiaminya di dalam habitatnya. Nah, oleh karena itu perlunya kita belajar tentang lingkungan ini. Nah, ada beberapa permasalahan, misalnya ada sumber daya lahan, ada sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, pesisir dan lautan, udara. Nah, itu juga ada permasalahan di lingkungan buatan, permasalahan di lingkungan sosial. Nah, ini maka kita harus
peka pada berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, saudara-saudara, bahwa di dalam perkuliahan hari ini, bahwa Anda kan diminta untuk berdiskusi ya dari materi-materi ini tentang lingkungan. Selanjutnya nanti Anda akan berdiskusi dengan teman sekelompokmu, temannya lanjutan dari Bufat kemarin. Ada berapa kelompok dalam satu kelas itu dilanjutkan saja. Anda berdiskusi di sepada dengan mengamati video tentang yang tentang alam. Nanti Anda amati video apa yang ada di sana, kemudian diminta untuk memberikan argumentasi bagaimana cara mengatasinya, apa yang harus dilakukan sebagai orang yang peduli pada lingkungan alam. Nah, kemudian Anda berpendapat, mempunyai pendapat ya, kemudian saling diberikan tanggapan. Teman satu kelompok saling memberikan tanggapan, mereplay jawabannya teman-teman, dan itu sebagai penilaian keaktifan. Nanti setelah akhir perkuliahan akan kita simpulkan bersama-sama apa yang menjadi topik dalam video tersebut. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, saudara semua harus banyak membaca. Tetap banyak membaca tentang lingkungan sebagai referensi Anda dalam berargumentasi. Bacaan bisa bersumber pada jurnal atau pada artikel-artikel atau pengetahuan Anda itu supaya bertambah dari kebiasaan membaca. Baik, itu ya. Oke, Anda pasti bisa. Semangat dan tetap laksanakan protokol kesehatan ketika keluar dari rumah Anda atau kita bertemu dengan teman-teman semuanya perlu menjaga kesehatan sebelum pembelajaran tatap muka ini bisa bertemu langsung ya kita tetap harus banyak belajar dengan secara virtual seperti ini. Baik, semoga Anda tetap semangat dan bisa berdiskusi online dengan temannya. Oleh karena itu, saya akhiri perkuliahan hari ini secara tatap layar ini ya. Anda lanjutkan dengan diskusi di Spaja. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Jangan lupa untuk presensi di UCW. Jangan lupa supaya kehadiran Anda nanti bisa dihitung. Oke, selamat berdiskusi dan selamat belajar. Kita ketemu lagi di minggu depan dalam materi yang sudah kita sampaikan pada kontrak kuliah tadi. Tetap terapkan protokol kesehatan. Orang yang sukses itu pasti banyak membaca, banyak berusaha, banyak berdoa, dan tetap semangat, jangan menyerah, meskipun banyak tugas. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. See you.